Kami percaya Tuhan bahwa kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, seperti apa kata Daud, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang-orang benar ditinggalkan Tuhan, bahkan anak-anaknya cucunya minta-minta. Tuhan berjanji, Tuhan pasti pelihara hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi lupa yang harum dalam hadirat. Tibalah saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Bapa. Mari Allah Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami pada malam hari. Melalui bibir mulut lidah hamba, sampaikan maksud dan rencana bagi kami pada saat malam hari. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih istimewa kami memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami apa-apa. Sehingga iblis tidak mendapat celah untuk menyerang kami. Karena kami punya firman yang hidup, yang menghidupkan roh kami. Sehingga kami muncul menjadi umat-umat pemenang di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang terbatas yang kami nyatakan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salibnya. Dan apa yang Tuhan inginkan, kami siap mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surga. Haleluya. Kita sama-sama percaya katakan. Amin. Ya, silakan dulu kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita pada saat malam hari ini. Coba yang merasa bersukacita pada saat malam hari, lambaikan tangan. Haleluya. Berikan senyum yang paling manis buat kita kiri kanan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya secara pribadi mengucapkan selamat Paskah buat kita semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga selamat ulang tahun buat Bulitaya. Semoga dengan bertambahnya usia berkat Tuhan juga bertambah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita memang hari ini sedang menjalani yang namanya Paskah, yaitu di mana Tuhan telah menyatakan dirinya dan Tuhan telah berkorban, mati, bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat yang istimewa bagi kita semua. Itu dari firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Injil Matius bahwa aku datang bukan untuk menyediakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Haleluya. Jadi ada satu Injil yang namanya Injil Yudas. Dia mencatat bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang disalibkan itu adalah bukan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus memang mati, tapi murid-muridnya menculik dia. Dan yang dikuburkan adalah Yudas. Artinya Bapak Saudara, banyak orang berusaha untuk memahami tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ini bukan slogan, bukan rekayasa, bukan cerita dongeng, tapi memang benar-benar nyata. Haleluya. Dia mati dan dia bangkit. Makanya Paulus mengatakan bahwa kita ini lebih dari para pemenang. Paulus mengatakan bahwa hai maut di manakah singatmu? Artinya kita adalah umat-umat pemenang di hadapan Tuhan. Maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita, karena kita sudah diangkat dan kita sudah dibebaskan, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Makanya dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang menerima firman, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya saat ini kita bukan milik dunia lagi, tapi kita adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, berarti kita berhak kita mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma hanya mendengar, bukan cuma hanya mendengar apa kata orang, tapi kita adalah penikmat janji-janji Tuhan. Amin. Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau mulai dari kemarin kita dengar tentang khotbah tentang Paskah, tentang kematian. Kalau kemarin di pujian Jumat Agung Pak Ordian bahas tentang kematian Tuhan Yesus, tentang Jumat Agung. Kalau tadi ada hamba Tuhan dari gereja Ibu Aileen bahas tuntas tentang kebangkitan, arti kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi malam hari ini saya menyinggung tentang kebangkitan, cuman
firman Tuhan agak lain. Ya, puji nama Tuhan. Karena itu yang digerakkan Roh Kudus itu saya sampaikan. Coba kita firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Haleluya. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Semua yang sudah meneguhkan katakan amin. Kalau yang belum katakan biar saya menunggu ya. Banyak masih batuk-batuk harus menunggu. Cuman kalau saya tunggu terlalu lama itu harus bertok. Kalau mungkin gue gak pernah masuk di Tuhan, tidak apa-apa. Ya, puji nama Tuhan. Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Seperti ya tradisi kita ya, kaum bapak akan membacakan ayatnya yang ke-6, kaum wanita akan membacakan ayatnya yang ke-7, dan seterusnya. Tidak ada kaum yang lain, ini cuma hanya 2 kaum ya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sekali lagi kita berdiri. Kita baca firman Tuhan ini akan berjalan lebih cepat. Ya, bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mulai dari bapak-bapak hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah memulai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk dilintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berkata kepada Tuhan dan janganlah takut kepada balasan negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menyiksa aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya padaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang dilakukan di tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu benar pada orang Mesir, padahal engkau telah menentukan bangsa dengan kekuatan dan tengah-tengah mereka. Ayat 14, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan dengan mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Ayat 15 kita sama-sama. Jadi kalau kau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, amin, itu benar firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan
dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada saat malam hari ini saya memberikan tema kemenangan besar dalam kehidupan orang benar. Kemenangan besar dalam kehidupan orang benar. Untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan orang benar, ini yang harus digarisbawahi, orang benar. Untuk mencapai kebenaran besar, ini satu tuntutan dan satu sikap hati yang harus kita lakukan di sini. Ada Tuhan menuntut fokus kita. Makanya Paulus mengatakan bahwa aku bukan pelari sembarangan yang sembarangan berlari. Aku bukan petinju sembarangan yang sembarangan memukul. Tapi aku tahu sasaran. Dan aku tahu. Dan seorang pelari, seorang yang turut ikut bagian dalam pertandingan, cuma hanya satu orang pemenangnya. Oleh karena itu berlarilah begitu rupa. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita, fokus kita harus benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Ini berbicara tentang fokus. Ketika Tuhan Yesus, dia diperhadapkan dengan yang namanya jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa itu jalan salib, jalan yang penuh dengan tantangan, jalan yang berliku-liku. Bahkan banyak hal yang dia alami, tetapi Yesus tidak pernah mundur. Bahkan murid kesayangan sendiri, Petrus berkata, Petrus seolah-olah membela dia. Petrus seolah-olah mengasihi Tuhan. Dan Petrus berkata, Guru, bukankah engkau anak Allah? Saat ini kau berdoa, hal itu akan jauh daripadamu. Tapi Yesus mengatakan, ingatlah kau iblis. Engkau cuma hanya memikirkan yang baik dari Tuhan, tetap yang tidak baik kamu tidak mau terima. Artinya Yesus tidak pernah terpengaruh. Fokusnya itu tetap tertuju kepada tujuan akhirnya. Tujuan dia datang ke dalam dunia, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu tujuan Yesus datang. Jadi seandainya kalau pada saat tidak mendengar, fokusnya itu terhalang karena dia terpengaruh karena perkataan-perkataan Petrus, saya akan percaya bagaimana dengan nasib kita, keselamatan yang sudah dijanjikan. Sehingga pada akhirnya di 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang ke-6 itu dia katakan sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Artinya semua yang dia lakukan itu sempurna. Tidak ada cacat celah. Semua yang dia lakukan itu sempurna. Oleh karena itu Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak neko-neko. Haleluya. Sekalipun di Taman Getsemani dia berdoa seorang diri, murid-muridnya tidur. Dia tidak pernah terpengaruh dengan mereka tidur. Dia katakan kamu harus berdoa karena roh memang penuh tapi daging lemah. Apakah Yesus melihat mereka tidak berdoa, mereka santai-santai, lalu Yesus ikut-ikutan? Enggak. Yesus tetap fokus kepada tujuannya. Haleluya. Hari ini untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita harus fokus. Haleluya. Ada sebuah cerita. Ada seorang anak kecil. Dia orang yang paling rajin. Dari keluarganya dia yang paling rajin datang ke gereja. Pada suatu saat dia kecewa. Lalu dia berkata kepada ayah. Ayahnya ini orangnya tidak pernah ya datang gereja tapi ya kalau senang baru datang. Dia mulai, ayah. Pada hari Minggu pagi dia tidak mau ke gereja. Terus ayahnya bertanya, loh nak, kenapa kamu tidak berangkat ke gereja? Biasanya kamu sudah siap-siap dan mau berangkat. Saya malas ke gereja. Loh kenapa kamu malas? Ya, karena kalau di gereja semua orang terlihat kudus. Tapi ketika di dalam gereja, ada yang sibuk dengan HP-nya, ada yang sibuk dengan gamenya, ada yang sibuk dengan menceritakan kejelekan orang lain. Saya kecewa, saya tidak mau gereja. Bapaknya pikir, wah mau bagaimana? Terus bapaknya berkata, oke, baik kalau begitu, tapi ada persyaratan. Akhirnya dia bertanya, apa syaratnya Pak? Besok Minggu, pokoknya terakhir kamu pergi ke gereja. Tapi besok Minggu yang saya minta, kamu tolong bawa air 1 gelas penuh. Kamu keliling gereja. Saya berpikir, kenapa? Ya itu syaratnya. Kalau kamu tidak mau gereja, itu yang harus kamu lakukan. Akhirnya dia bawa air. Hari Minggu pagi, dia pergi, dia nggak masuk gereja, tapi dia bawa air. Kalau dulu Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi tembok api Yeriko 7 kali ya. Ini cuma 1 kali toh. Airnya minta 1 kali toh kamu keliling gereja. Akhirnya dia bawa ini air. Dia sampai di gereja, semua ibadah, orang-orang ibadah dia
bawain air dengan pelan-pelan dia di gereja. Ya namanya gereja ini besar, saudara. Gerejanya sangat besar. Kalau keliling dia harus berhati-hati dengan ketentuan air tidak boleh tumpah setetes pun. Itu persyaratannya. Lalu kalau kamu memang lurus, sudah kamu tidak boleh ke gereja. Tidak apa-apa. Akhirnya Bapak saudara, apa yang terjadi? Dia berhasil. Lalu dia pulang rumah, bapaknya tanya, bagaimana tadi di gereja? Kamu melihat orang-orang ada yang sibuk dengan gamenya, ada yang sibuk dengan HP-nya? Tidak apa-apa. Karena pandangan saya hanya cuma tertuju pakai di gelas. Saya takut air ditumpah. Bapaknya bertanya, terus kamu mendengar ada orang yang mencerahkan kejelekan orang lain? Dia bilang, tidak apa-apa. Saya cuma fokus kepada air ini, supaya air ini tidak tertumpah. Berhasil. Lalu ayahnya mengatakan, itulah kehidupan. Kalau hari ini kamu belajar fokus tentang masalah orang lain, kamu fokus untuk menilai kualitas hidup orang lain, kamu akan kehilangan kualitas hidup bumi. Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia datang bahwa itu visi dan misi yang harus dilakukan. Mau berat atau mau ringan, itu yang harus dilakukan. Suka tidak suka, itu yang harus dilakukan. Dan kita melihat murid-muridnya, orang-orang yang luar biasa, seolah-olah itu membela dia. Bahkan pada waktu Yesus ditangkap, Petrus bangun dan menghunus pedangnya. Dia memotong telinga Imam Markus. Apakah Yesus butuh pembelaan manusia? Yesus tidak butuh pembelaan manusia. Yesus bisa melakukan apa saja karena dia maha kuasa. Dia maha bisa. Tapi dia tidak boleh lakukan itu karena memang dia tahu bahwa itu tujuannya. Kalau dia melenceng berarti dia bukan menang, tapi dia kalah besar. Nah, Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan besar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting hari-hari ini fokus kita harus hanya kepada Yesus. Amin. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan, kita pasti akan kecewa karena dunia ini tidak bisa memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar, kita pandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belajar pandang Yesus sebagai Allah pemberi damai sejahtera, saya akan percaya kita tidak akan pernah kecewa, tapi kita akan mencapai tujuan kita bersama dengan Yesus. Seperti yang anak itu tadi, saudara, dia tidak fokus ke kiri dan ke kanan, tapi dia cuma hanya matanya tertuju kepada air ini. Jangan sampai tumpah, saudara. Ini memang cerita yang sangat sederhana, tapi membuat kita untuk bagaimana kita fokus. Nah, kita melihat ini membawa kita masuk dalam firman Tuhan tentang ke-12 perintah ini, di mana Tuhan berfirman kepada Musa bahwa kamu harus memilih 12 orang dari antara ke-12 suku Israel. Dan orang-orang yang kamu pilih adalah orang para pemimpin-pemimpin. Mereka bukan orang-orang yang biasa. Mereka bukan orang-orang yang sembarangan, tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk memilih orang-orang yang memang terpilih, orang-orang yang terpanggil, dan orang-orang yang melihat bahwa kualitas hidup mereka benar-benar dipercaya. Tapi kita melihat bahwa dari ke-12 mereka gagal, 10 gagal, cuma hanya 2. Tuhan berkata bahwa mereka ini adalah pribadi-pribadi yang masuk ke tanah perjanjian. Ya karena apa fokus mereka? Hari-hari ini kalau kita fokus kita gak fokus kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada masalah kita, kita akan tetap mengatakan bahwa masalah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tapi kalau hari ini kita belajar, sekalipun masalah kita datang, tapi kita fokus kepada Tuhan, kita katakan masalah itu kecil, Tuhan itu besar. Haleluya. Masalah itu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan itu dia segala-galanya bagiku. Oleh karena itu, Bapak saudara, mari hari ini mungkin keadaan dunia ini membuat fokus kita terpengaruh, tapi mari pada saat malam hari firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita tetap fokus kepada tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Kalau tujuan Tuhan itu mengerjakan keselamatan, sudah menyediakan dengan cuma-cuma, maka firman Tuhan mengatakan bahwa dia memberikan surga itu gratis, saudara. Oleh karena itu dia sudah mengerjakan keselamatan. Dan kalau kita Filipi pasal 2, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu harus kerjakan keselamatanmu. Artinya tujuan kita harus mencapai yang namanya mendapat mahkota kemuliaan, yaitu mendapat surga yang kekal. Surga itu sudah milik semua orang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa untuk menuju surga itu ada 2 jalan. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Kebanyakan orang senang dengan jalan yang lebar karena tidak mau susah. Haleluya. Tidak mau susah.
Tapi sedikit orang yang bilang jalannya sempit, karena jalan sempit itu memang sulit, sukar. Terkadang Tuhan bawa kita masuk dalam kesukaran. Terkadang Tuhan bawa kita masuk dalam situasi yang memang tidak enak. Tapi justru dalam keadaan itu kita akan mengangkat kepala kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Makanya Paulus mengatakan bahwa justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan semakin sempurna. Aku lebih senang berada dalam kelemahan, karena di situ aku akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari kita akan melihat bahwa untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita orang percaya, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita pada saat malam hari. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya integritas. Haleluya. Integritas. Saya yakin dan percaya bahwa pada waktu mandat Tuhan memberikan mandat kepada Musa untuk memiliki 12 pengintai ini, saya akan percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih dari 12. Dari sekian ribu orang yang mungkin pemimpin yang hebat, tapi mereka orang-orang yang terpilih. Berarti mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa. Tapi saudara, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune orangnya hebat. Mereka hebat bukan karena terpelajar, tapi mereka hebat karena ada Tuhan ada dalam hidup mereka. Tidak pantang menyerah. Mereka benar-benar fokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang integritas, itu artinya konsisten dalam tindakan. Konsisten dalam tindakan atau jujur, karakter yang baik. Nah, coba kita baca. Satu orang membaca, bantu saya membaca dalam Yosua pasal 14 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Minta satu orang bacakan. Yosua pasal 14. Yosua 14 ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Ayat yang ke-14. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Jadi kita harus memiliki yang namanya integritas. Jangan sampai kehilangan yang namanya integritas dalam hidup kita. Artinya konsisten dalam tindakan. Hari-hari ini kebanyakan kita saudara nggak konsisten dengan tindakan. Perkataannya lain tapi tindakannya lain. Seperti yang ke-12 pengintai ini. Tapi kalau Yosua dan Kaleb ini berbicara apa adanya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dan yang mereka lihat di sana, itulah yang mereka ceritakan sesuai dengan kronologis yang mereka sudah lihat. Nah, tapi kalau ke-12 ini saudara, ke-10 ini mereka menipu, tidak jujur. Karena apa? Kenapa mereka tidak jujur? Karena mereka melihat masalah. Fokus mereka itu ke masalah yang besar. Mereka memang orang-orang di situ memang orang-orang raksasa. Keadaan sulit memang pada saat itu. Tapi mereka harus melihat bahwa berkat Tuhan yang tersedia. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita tanah yang bergemuk, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, tanah yang baik. Tapi ke-10 orang ini mengatakan bahwa kita tidak bisa maju karena orang-orang raksasa. Bahkan di tanah itu menelan orang. Akhirnya membuat bangsa itu tawar hati. Mulai ragu dengan penyertaan Tuhan, mulai ragu dengan janji Tuhan. Dan pada saat itu memang fokus mereka sudah tidak kepada Tuhan, tapi fokus mereka kepada masalah yang mereka pikirkan adalah masalah. Akhirnya muncullah persungut-sungutan, mereka mulai bersungut-sungut di hadapan Musa dan Harun. Dan pada akhirnya hati Tuhan itu memang Tuhan sudah mulai. Itu mengatakan bahwa berapa lama bangsa yang berbakti akan terus menerus bersungut-sungut di hadapan. Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa kita harus konsisten dalam tindakan kita. Haleluya. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa
Kita harus hidup seperti ini, ya kita harus seperti ini. Jangan sampai kita hari ini kita di dalam gereja. Iya, saya percaya kita keluar dari gereja, hidup ini diperbudak dengan keraguan, kebimbangan. Bahkan kita diperbudak dengan ketakutan. Akhirnya membuat kita seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan. Yang melakukan segala sesuatu masih perlu tanda tanya. Ini pasti atau enggak? Ini disertai Tuhan atau enggak? Ini kehendak Tuhan atau enggak? Akhirnya kita mulai menjadi pribadi yang pling-plang, pribadi yang gak konsisten dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu. Tapi kalau kita belajar, kita konsisten dalam tindakan kita, baik itu jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan. Hari-hari ini kita semua gak jemaat, gak hamba Tuhan digoncangkan dengan keadaan yang ada. Tapi dengan goncangan yang ada, kalau kita tetap benar-benar fokus kepada Tuhan, saya akan percaya bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanya kepada Tuhan. Dan kita tergoyahkan dengan keadaan dan situasi yang di sekeliling kita. Karena kita punya integritas. Kita adalah umat pilihan. Kita dipilih, kita ditetapkan. Haleluya. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29, kita dipilih, kita ditentukan, kita ditetapkan untuk menerima janji-janji Tuhan. Tapi itu bukan perjalanan yang mudah. Bukan hal yang mudah, tetapi hal yang sulit. Kita harus memang benar-benar konsisten dalam mendengar firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya janji-janji itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua dan Kaleb memang mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Gak seperti yang saya pernah katakan bahwa kalau kita belajar, kita pandang masalah yang kita hadapi hari ini, kita akan terus menjadi orang yang bermasalah. Amin. Kalau orang stres ketemu orang stres, saya bertanya, kalau orang stres ketemu orang stres, yang diceritakan itu apa? Stres. Tak mungkin berbicara tentang berkat Tuhan, tak mungkin. Haleluya. Amin. Orang yang stres ketemu orang yang stres, tak mungkin berbicara, hari puji Tuhan saya diberkati, luar biasa, tak mungkin. Orang yang putus cinta ketemu orang yang putus cinta, yang bicarakan apakah tentang kasih sayang, tentang kebahagiaan, tidak mungkin, saudara. 100% pasti yang dibicarakan sakit, mangker, saudara. Tidak mungkin berbicara, wah itu aku gini-gini. Oleh karena itu kalau yang stres, tidak usah ketemu yang stres lah. Haleluya. Wah, yang ketawanya banyak itu. Yang tertawa banyak, saya melakukan ini. Bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ke-10 orang ini? Karena mereka mulai membentuk komunitas. Dan komunitas itu bukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, tapi justru mempermalukan nama Tuhan. Mereka mulai berkumpul. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang stres, orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan. Pada akhirnya mereka kompak, saudara. Datang mereka cerita, oh ini cerita sama dengan si A, si B cerita sama dengan si B. Karena sudah kerja sama, saudara, tapi tidak sesuai dengan kronologis yang mereka saksikan. Harus kita punya integritas yang kuat, karakter Kristus harus ada dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita di dalam gereja kita anak Tuhan. Aku kalau di luar sana bukan anak Tuhan lagi. Dimanapun kita berada, kita tetap anak Tuhan. Karena kita dipilih, ditentukan. Haleluya. Kita dipanggil, dipilih dan ditentukan untuk menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Jangan sampai hari Minggu kelihatannya luar biasa. Nanti hari lain biasa-biasa saja. Haleluya. Hari lain luar biasa. Hari Minggu luar biasa. Hari lain biasa-biasa saja. Bapak saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hal yang harus kita pahami, bahwa dalam hidup kita harus benar-benar hidup seperti yang Tuhan, punya integritas, jujur. Haleluya, kita jujur. Jangan sampai kita tidak memiliki yang nggak konsisten dalam tindakan kita. Makanya saya sebagai hamba Tuhan lagi, apa yang saya sampaikan itu yang harus saya lakukan. Amin. Dan sampai hari Minggu saya berkata, kamu jangan begini, tapi saya sendiri melakukan. Itu nggak akan menjadi pemenang sejati. Haleluya. Kita berkata jangan takut, Tuhan kita dasar. Besoknya sudah mulai, waduh, ya opo, mulai dirundung ketakutan, kebimbangan, keraguan.
itu tidak konsisten dengan firman Tuhan. Haleluya. Masalah pasti ada, tapi yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 24 jam Dia selalu bersama dengan kita. Haleluya. Dia selalu berada di dekat kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya, engkau dekat tidak dengan Tuhan? Tuhan mengatakan ketika engkau mendekat, Dia mendekat. Engkau bersentuh, Dia mendengar. Dan Dia siap melakukan bagian dalam hidupmu. Haleluya. Bapak saudara, pada saat malam hari ini, bagian yang pertama untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita orang percaya, yang harus kita miliki adalah integritas kehidupan kita. Haleluya. Label kita bukan dunia lain. Amin. Karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Barang siapa yang kasih percaya kepada Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tanda sah menjadi milik Tuhan. Jadi label kita itu label kerajaan Allah, bukan dunia ini lagi. Artinya hidup kita, pembawaan kita, karakter kita, sikap kita, perkataan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan, konsisten dengan firman Tuhan. Maka kita percaya kemenangan besar itu menjadi bagian orang-orang yang percaya. Amin. Kemenangan besar itu menjadi orang-orang yang bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kemenangan besar itu menjadi bagian orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Amin. Tidak fokus kepada dunia ini, tidak fokus kepada masalahnya, tapi fokus hanya kepada Tuhan. Seperti yang anak kecil tadi, akhirnya dia mulai menyadari bahwa benar semua orang itu belum sempurna di hadapan Tuhan. Kalau saya fokus kepada orang lain, saya akan kehilangan kualitas hidup saya yang sesungguhnya. Saya akan kehilangan biarkan Tuhan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi saya. Lebih baik saya fokus kepada diri saya. Dan saya melihat pasti Tuhan akan bekerja dengan ini. Yang kedua, kita akan membaca di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 9 dan ayat 11. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Amin. Jadi yang kedua adalah insentif. Artinya saudara-saudara, sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan sampai hasil yang optimal. Amin. Jangan setengah-setengah. Ketika Kaleb dan Yosua ini mereka sungguh-sungguh mengerjakannya sampai mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita, tidak usah setengah-setengah dengan Tuhan. Amin. Tidak usah sok-sok dengan Tuhan. Haleluya. Tidak usah panas dingin dengan Tuhan. Kalau hari ini apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai mencapai hasil yang optimal. Tapi kalau orang yang kerjanya setengah-setengah dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mencapai yang namanya kemenangan besar dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jadi worship leader yang baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai mencapai hasil yang optimal. Untuk menjadi pemotong pun kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi satu menyebar gereja pun kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi janganlah OHP juga kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itu Tuhan yang percayakan. Haleluya. Mungkin di mata manusia itu sesuatu yang tidak berarti, tapi di mata Tuhan berarti, dan Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Jadi kerjakan, jangan pandang kerjaan yang Tuhan berikan di dunia ini, tapi pandang Tuhan yang percayakan. Haleluya. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai mencapai hasil yang optimal. Kaleb dan Yosua ini mereka orang yang tidak pantang menyerah. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjadikan Hebron menjadi milik Kaleb.
Suku-suku Israel mereka memiliki bagian-bagian yang dibagi-bagi, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik buat Kaleb, saudara. Itu memang sesuatu yang luar biasa karena Tuhan melihat hati Kaleb bekerja bukan setengah-setengah. Dia maksimal dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau hari ini kita mau mencapai kemenangan besar, yang satu hal yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, lakukan jangan setengah-setengah. Haleluya. Segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu serahkan untuk Tuhan. Jangan sampai hari ini tubuh kita di gereja, tapi hati kita di tempat yang lain. Kita masih separuh-separuh dengan Tuhan dan tidak akan pernah mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang kalah dengan masalah, kalah dengan segala sesuatu. Pada akhirnya kita kalah. Padahal kita ditakdirkan bukan untuk ditaklukkan, tapi kita ditakdirkan untuk menjadi penakluk. Tapi terkadang kebalikan, saudara. Kebanyakan kita anak-anak Tuhan bukan menaklukkan masalah, tapi justru kita ditaklukkan. Dan pada akhirnya iman kita bukan iman yang radikal, tapi iman yang kerdil. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di sini, dalam mengerjakan sesuatu, coba kita baca di dalam kitab Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14. Filipi ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Amin. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi Paulus kalau kita melihat siapa itu Paulus orang yang luar biasa. Tapi dia katakan bahwa seolah-olah aku belum mendapatkan hak itu, aku mengejarnya sampai mendapatkannya. Artinya Paulus tidak merasa puas dengan apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Jadi dia kerjakan sesuatu tidak setengah-setengah, tetapi dia sampai mencapai hasil yang optimal dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang menurut kita sudah cukup, tapi belum tentu menurut Tuhan itu sudah cukup. Haleluya. Kita mengukur apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan Tuhan yang mengukur kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kalau kita berjalan, kita bekerja untuk Tuhan, tidak usah ukur. Haleluya. Tidak usah kasih patokan-patokan biar kita mengalir. Biar Tuhan yang akan menilai. Amin. Tuhan yang menilai. Dan insentif ini butuh kerjasama, saudara. Haleluya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah tubuh Kristus. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa dapat berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Kita ini adalah ranting-ranting untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Haleluya. Oleh karena itu butuh kerjasama. Untuk mencapai hasil optimal itu kita butuh kerjasama. Haleluya. Kalau tadi ke 10 orang ini sekalipun jalurnya salah, tapi mereka kerjasama. Kaleb dan Yosua sekalipun 2 orang, tapi ada kerjasama. Satu perkataan. Jadi akhirnya Yosua dan Kaleb mereka punya prinsip, kita akan tetap maju karena kita punya Tuhan yang bisa dan tidak meninggalkan kita. Sekalipun 10 orang kerjasama mengatakan bahwa tidak mungkin karena orang-orangnya orang enak, orang Amori, orang itu, orang-orang yang raksasa dan kita tidak bisa melawan mereka. Tapi Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, tapi yang melindungi kita tetap bersama-sama ini dan kita pasti mencapai kemenangan. Artinya butuh kerjasama. Kekristenan kita itu seperti apa ya? Kalau bahasa bilang di kota kekristenan kita itu seperti kolak. Tahu kolak? Kalau kita masak kolak itu campurannya apa saja? Pisang, ubi, ya, santan, gula merah, dan seterusnya. Kolak lalu dikumpulkan ya, taruh di dalam dandang atau panci lalu dimasak. Nah, setelah jadi kolak, apa waktu kita sudah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang atau enggak? Masih. Tapi ada menambah
cita rasa yang baru. Ketika kita makan ubi, masih rasa ubi enggak? Masih. Ketika kita minum santan, masih rasa santan? Masih. Tapi cuma hanya ada menambah cita rasa baru. Karena dikumpulkan jadi satu. Dan mungkin hari ini kita masak kolak, ya sudah. Jadi kita katakan kita masak kolak, tapi kita makan pisangnya di rumahnya Bu Simi, makan ubinya di rumahnya Pak Tono, datang minum santannya di rumahnya Bu Diki karena dia ke gereja. Kita datang dulu di kompornya buyuk lalu jadi kolak. Haleluya, tak mungkin. Itu butuh kerjasama. Jadi sekalipun sudah dari berbagai macam jenis dikumpulkan di satu wadah, tapi tidak mengurangi. Saya tetap jadi Leno, tapi di luar sana saya akan mencerminkan saya ini jemaat, saya ini anaknya siapa. Jadi tidak mengurangi cita rasa kita, tetap diri kita, tapi ada menambah cita rasa baru. Oh, ini pembentukan LTI, oh ini pembentukannya lembah pujian luar biasa. Itu yang harus orang lihat dari diri kita. Haleluya. Jangan seperti kopi terlalu egois ya. Kalau kopi itu campurnya apa saja, air panas, gula, kopi. Kalau sudah jadi kopi panas, terlalu egois. Haleluya. Terlalu egois. Kalau dalam kehidupan kita, para pelayan-pelayan Tuhan kekristenan kita, ada yang merasa dirinya lebih dari yang lain. Tapi kekristenan kita harus seperti orang, kumpulkan dalam satu wadah, dibentuk, dan pada akhirnya bisa saling memperlengkapi. Amin. Saling memperlengkapi. Akhirnya rasanya itu mungkin tadi cuma hanya pisang kok gak enak, tapi ditambah santan rasanya mantap. Begitu pun kita dalam gereja. Haleluya. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda, kita punya sifat yang berbeda-beda, kita punya maunya yang berbeda-beda. Tapi kita dikumpulkan untuk dibentuk dan menjadi anak Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita mengerjakan insentif ini membutuhkan yang namanya kerjasama. Untuk mencapai hasil yang optimal ini harus dibutuhkan yang namanya kerjasama. Karena kita ini tubuh Kristus. Kalau tubuh kita itu terdiri dari apa? Ada anggota-anggotanya, ada mata, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Bagaimana mungkin kalau perut sakit terus kaki bilang begini? Perut mau ke kamar mandi, oh perut kamu jalan sendiri, pergi sendiri. Saya malu, tidak mungkin ya. Atau mungkin tangan terluka. Kalau tangan terluka, mata menangis, bukan melihat. Sama-sama membutuhkan. Begitupun kita anak-anak Tuhan sama-sama membutuhkan. Yang saya tidak bisa lakukan, Pak Beni bisa lakukan. Haleluya. Yang saya tidak mampu lakukan, Bu Yo mungkin bisa lakukan, Bu Gembala bisa lakukan. Jadi gak mungkin saya ini super dan saya serba bisa. Amin. Kita saling memperlengkapi, saling membutuhkan, saling mendukung untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika tangan terluka, mata ikut menangis, merasakan dan menangis. Kalau mata menangis, tangan dalam. Wah. Kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, sudah tangan dia melahap. Kalau nggak melahap ya sudah dikasih sendiri. Haleluya. Jadi kekristenan kita itu seperti itu. Kita dikumpulkan untuk kita sama-sama saling mendukung. Amin. Jangan seperti yang ke-12 ini. Mereka diutus pergi. Wow, kompak sama-sama. Tetap mereka kembali terpecah. Masing-masing bawa berita yang gak enak. Akhirnya membuat perpecahan, membuat situasinya sulit. Pada akhirnya jadi Tuhan yang luar biasa. Akhirnya semua mati di padang gurun. Cuma hanya kaya ini oleh Yesus yang masuk ke tanah perjanjian. Jangan sampai hari ini kita terima jadi Tuhan yang luar biasa. Kamu akan diberkati. Kamu akan seperti ini. Tapi dengan situasi tidak ada kerjasama. Akhirnya janji tinggal janji. Kita tidak akan pernah menikmati Tuhan. Yang terakhir untuk mencapai kemenangan besar dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama kita harus memiliki yang namanya integritas. Yang kedua kita harus memiliki yang namanya insentif.
sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan sampai mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir, kita harus intim dengan Tuhan. Yosua pasalnya yang ke-14 ayat 12. Haleluya. Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat 12. Satu orang bacakan. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku penggunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Iman yang berkemenangan, itu hasilnya. Artinya kalian mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk saya menuntut firman Tuhan, ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada seekor elang, dia bertempur dengan seekor kobra yang sangat ganas, dan mereka mulai saling menyerang. Nah, pada saat itu saudara, elang ini tahu bahwa kobra ini binatang yang paling jahat, paling mematikan. Dan pada waktu elang ini menyerang kobra, saudara, ternyata setelah kobra ini lilit dia bawa ini, elang ini bawa kobra ini terbang ke udara. Dan ketika kobra ini sampai di udara, karena dia tidak terbiasa di udara, dia cemas, dia lemah, dia tak berdaya. Dan pada akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kobra ini kalah dari serangan. Kenapa? Satu hal yang kita perlu pelajari, bahwa ketika Anda punya masalah, jangan sampai tapi kau diam dalam zona nyamanmu dengan masalah. Tapi harus merubah pola pertempuran, di mana elang tahu bahwa seandainya saya menyerang kobra ini di tanah, kan ini dunianya sangat ganas, kuat, dan pasti saya kalah. Tapi elang ini bawa terbang ke udara. Kobra tidak terbiasa juga. Dan pada akhirnya dia di angkasa, dia mulai lemas, dia mulai cemas, dan pada akhirnya kobra ini kalah. Artinya bagus saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah-masalah yang kita hadapi hari ini ular melambangkan masalah-masalah yang hari-hari ini melilit hidup kita, memperbudak hidup kita. Kalau kita tetap berada dalam zona nyaman kita tidak merubah pola pertempuran, saya dengan percaya bahwa kita akan tetap menjadi orang yang bermasalah dan tidak akan pernah mencapai yang namanya kemenangan. Tapi kita harus seperti elang. Kita membawa masalah kita ke apa? Ke angkasa, spiritual, artinya Roh Kudus. Haleluya. Dan ketika kita bawa masalah kita ke angkasa, artinya kita bawa masalah kita dalam doa, kita masuk dalam dimensi roh. Saya akan percaya Tuhan turun tangan dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Seperti yang elang tadi, bahwa kalau kita tetap berada dalam zona nyaman kita dengan masalah kita akan terus dililit dan diperbudak dan dibuat seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi kalau kita memang berubah pola pertempuran, saya akan percaya bahwa kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bagian kita orang-orang percaya. Amin. Jadi bagus saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rubahlah pola pertempuran itu. Bawalah masalah itu dalam doa, intim dengan Tuhan. Ketika kita bawa masalah kita di dalam Tuhan, dalam pujian dan penyembahan, dalam doa puasa, kita benar-benar masuk dalam dimensi roh. Kita percaya bahwa dalam kita masuk dalam dimensi roh, di situ kita akan menemukan jawaban yang pasti dari Tuhan. Dan di saat kita mendapatkan jawaban, itu kemenangan sejati itu menjadi bagian kita orang-orang percaya. Haleluya. Jadi bagus saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya tidak memperpanjang, tapi dari firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita ketiga hal penting dalam menghadapi setiap masalah, situasi dan kondisi. Kita harus benar-benar memiliki yang namanya integritas. Kita harus disentif dengan Tuhan. Kita mengerjakan jangan setengah-setengah, karena Tuhan tidak senang orang yang suam-suam kuku. Tuhan tidak senang. Tapi Tuhan senang dengan orang yang
konsisten. Orang yang benar-benar mau bekerja untuk Tuhan. Kita harus inti bawa masalahmu, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa bermanfaat. Amin. Mari kita bersama berdiri.